Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra dengan NIM I2310355 dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Ilmu Komputer Universitas Juanda. Di sini saya membuat video untuk menjelaskan atau mentutorialkan mengenai kesimpulan hasil visualisasi data teks menggunakan aplikasi Voyan dan juga visualisasi jaringan sosial menggunakan Gephi terkait berita viral di media sosial saat ini berkenaan tulus mengabdi untuk rakyat. Nah, kalau gitu langsung saja, karena temanya merupakan tulus mengabdi untuk rakyat, jadi seperti data-data yang akan saya pakai berkaitan dengan tema tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Voyan terlebih dahulu. Untuk Voyan ini aplikasi yang berfokus pada visualisasi data. Nah, data yang dimaksud ini macam-macam, bisa berupa data teks seperti berita dan lain-lain, atau merupakan data laporan seperti tabel, CSV dan lain-lain. Nah, yang akan saya gunakan di Voyan ini yaitu data berupakan teks. Nah, data teksnya itu apa? Di bagian ini. Ini merupakan berita mengenai Prabowo Subianto disebut sosok tulus pengabdi berjuangan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tema yang tadi disebutkan, yang dipublikasikan oleh Liputan 6. Nah, ini adalah data yang akan saya pakai, merupakan berita mengenai Pak Prabowo. Nah, langkah-langkahnya itu apa sih untuk di Voyan ini? Jelas, pertama kita harus cari bahan dong. Nah, bahannya ini misalkan kalian udah nemu nih teks yang ingin kalian pakai. Selanjutnya, itu kalian pindahkan ke Word agar nanti bisa kita upload. Nah, sini saya sudah pindahkan ya, data yang di sini nih. Saya pindahkan ke Word. Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini, 2 halaman dari berita yang tadi. Nah, jika sudah seperti ini, sudah kita pindahkan ke Word nih, data yang ada di sini, kita tinggal langsung ke Voyan saja. Kita klik Voyan Tools ORG, nanti akan langsung muncul websitenya. Kita klik upload, kita cari file yang tadi sudah kita ubah ke Word, kita open. Kita tunggu. Nah, nanti akan langsung muncul tampilan visualisasi dari data tadi. Di sini ada banyak ini ya, ada banyak segmen, ada Cirrus, ada Reader, ada Trend, ada Konteks, ada Summary. Di sini saya akan menjelaskan semuanya. Pertama dari reader terlebih dahulu. Sesuai namanya, reader atau membaca. Reader ini fungsinya untuk menampilkan data yang telah kita upload gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, Prabowo Subianto disebut sosok tulus mengabdi perjuangan kesejahteraan rakyat Liputan 6 Bayu Saputra. Ini judulnya nih. Lalu diterbitkan pada 04 Agustus 2023 jam 2 WIB. Nah, ini adalah datanya ya. Data teksnya itu akan ditampilkan di bagian reader ini. Nah, di sini kalian bisa, nih misalkan kalian menggunakan data CSV, tabel. Nah, data tabel juga akan ditampilkan di sini gitu. Jadi bukan hanya data berupa teks, tapi tabel juga akan ditampilkan di sini, data CSV kalian. Next itu ke bagian Cirrus deh, yang paling menarik nih. Di sini bisa lihat ya, ada Prabowo tulisannya besar nih, pengabdian, terus ada Indonesia, pemimpin, sedangkan yang lain kecil. Nah, itu tuh maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kata Prabowo, kata pengabdian, Indonesia, pemimpin, yang kata-kata yang ukurannya besar ini, itu artinya kata-kata yang paling sering muncul dalam teks ini. Nih, kata-kata yang paling muncul dalam teks yang saya upload tadi, atau di berita ini. Nah, di berita ini, kata yang paling sering muncul itu bisa dilihat lewat tulisan yang besar ini nih. Kan ini Prabowo tulisannya besar nih. Nah, berarti di berita ini, kata Prabowo itu paling sering muncul gitu. Karena bisa lihat sini, tulisannya yang paling besar. Kurang lebih seperti itu, arti dari Cirrus. Bisa lihat dari Prabowo tuh, tulisannya besar, ada pengabdian, Indonesia, bentuk, tulus, tapi yang lain kecil nih. Nah, terus gimana sih cara kita mastiin apakah benar nih Prabowo itu paling banyak gitu? Kita bisa lihat di term. Nah, jika sebelumnya visualisasi ini merupakan tumpukan kata-kata ya, yang paling banyak muncul itu yang paling besar ukurannya. Terus ini bentuknya normal, berupa tabel. Nah, ini bisa lihat ya, Prabowo nomor 1 tuh. Yang paling banyak ada 19 kata muncul, 19 kali muncul bisa bilang. Indonesia paling muncul 8 kali, tulus muncul 7 kali, pemimpin 7 kali, sikap 6 kali dan sebagainya. Nah, agar lebih bagus lah bisa bilang ya dilihatnya, kita menggunakan Cirrus. Visualisasinya agar lebih enak dipandang saya bilang. Ini bisa kita atur ya, berapa banyak kata yang ingin ditampilkan di sini. Misalkan kita taruh 300 deh. Boom, tuh langsung banyak kata-kata yang tampil. Tapi ini banyak kata-kata kecil nih. Itu artinya kata-kata ini muncul cuma 1 kali. Itu bisa dilihat ya. Ikhlas 1 kali, peduli 1 kali, kantongi 1 kali, dan lain-lain.
Itu kurang lebih fungsi dari Cirrus. Menampilkan kata yang besar itu adalah kata yang paling sering muncul. Berikutnya kita ke summary deh. Kita ke summary terlebih dahulu. Di summary ini bisa bilang rangkuman dari teks kita. Apa aja sih yang dirangkum? Di sini bisa dibaca ya. This corpus atau this text atau teks ini berupa satu dokumen memiliki 507 total kata. Artinya di teks yang saya upload ini punya 507 kata dan 235 unik kata atau kata unik. Maksudnya kata unik ini apa? Maksudnya itu kata yang sering muncul atau kata yang ditekankan dalam teks tersebut gitu. Itu artinya kata unik. Di sini terdapat 235. Nah, lalu selanjutnya ada vocabulary density. Nah, maksudnya vocabulary density ini apa? Itu artinya kepadatan kosakata. Di sini ada 0,464 yang artinya cukup padat. Banyak variasi kata yang digunakan dalam teks tersebut gitu loh. Dari readability index, ini artinya seberapa mudah sih teks ini tuh dibaca dengan angka 19.704 yang artinya cukup mudah dibaca. Yang kurang itu setahu saya itu di angka 5.000-an. Lalu ada average word per sentence. Nah, itu maksudnya apa? Ini tuh maksudnya berapa banyak kata dalam satu kalimat nih, dalam satu kalimat ini. Sampai ketemu titik. Nah, sampai ketemu titik ini nih. Kan sampai ketemu titik itu artinya satu kalimat ya. Nah, berapa banyak sih kalimat berapa banyak kata dalam satu kalimat itu ada 19,5 kata. Misalnya ada most frequent words in corpus. Nah, itu maksudnya apa? Ini sama kurang lebih seperti Cirrus. Itu kata ini berapa banyak sih muncul dalam teks tersebut. Bisa dilihat ya, tadi sudah dibahas, Prabowo ada 19, Indonesia ada 8, Tulus ada 9, Pemimpin ada 7. Nah, ini juga bisa kita atur nih, sama seperti di atas. Misalkan kita pengen banyak, boom, maka langsung tampil semua nih. Kita perbesar, nah, maka kata-katanya, beserta berapa kali kata itu muncul akan langsung tampil. Itu fungsi dari summary. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian trend. Trends ini lebih ke grafik ya, atau bisa bilang emang grafik gitu loh. Tapi apa sih yang dijelaskan dalam grafik ini? Nah, fungsi trend ini kurang lebih menjelaskan frekuensi atau berapa kali sih, bukan berapa kali, naik turunnya kata ini muncul dalam teks gitu. Kan dalam teks itu ada beberapa paragraf ya, seperti paragraf 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan di paragraf 1 muncul 5, nah di paragraf 2 itu ternyata cuma muncul 3 misalkan. Kan itu berarti kurang. Nah, di situ bisa dilihat di bagian trend. Bisa nih di bagian awal, kata Prabowo berwarna pink itu tinggi di awal, berarti paling sering disebutkan. Lalu turun menjadi hanya 2, lalu naik lagi ke 3, turun lagi ke 4 dan seterusnya. Nah, di sini juga kita bisa tahu nih di bagian trend ini bukan cuma ternyata kata ini tuh naik turun sering dipakainya itu bagaimana. Di bagian trend ini kita juga bisa tahu nih kata ini tuh berhentinya tuh di mana dipakainya. Misal kata Prabowo ini itu ada tuh sampai akhir. Pink sampai akhir. Tapi kalau kata yang biru nih, kata tulus, nih misalnya tulus ya yang biru ini, itu ada, tapi selanjutnya langsung habis tuh. Jadi selanjutnya sini langsung kosong, tidak ada lagi tuh, seret rata. Nah, itu artinya kata ini hanya dipakai di bagian paragraf awal. Di selanjutnya kata ini tidak dipakai sama sekali. Itu fungsi dari trend. Jadi fungsi dari grafik ini tuh bisa artinya tuh seperti ini gitu loh. Kita bisa tahu gitu loh kata ini tuh dipakainya tiap paragraf tuh seberapa sering. Nah, kurang lebih seperti itu. Next di bagian konteks. Di bagian konteks ini sebenarnya sedikit bingung ya menjelaskannya juga, tapi intinya bukan seberapa sering, arti dari kata ini gitu loh. Contoh, yang terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sikap seperti ini dinilai peneliti. Nah, Indonesia ini bukan hanya kata, tapi arti dari kata ini digunakan dalam kalimat. Konteks. Prabowo bangun untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, artinya Indonesia ini adalah tempat, konteksnya kan. Nah, seperti itu kurang lebih. Misal ada lagi nggak nih? Kurang lebih Indonesia aja ya. Sebelumnya ada Prabowo, misalkan Prabowo membangun negeri. Nah, itu artinya Prabowo ini konteksnya itu adalah seseorang yang membangun negeri. Nah, itu fungsi dari konteks kurang lebih. Mungkin seperti ini saja penjelasan dari Voyan. Kurang lebih visualisasinya dan penjelasan dari setiap segmennya itu seperti itu. Arti dari tabel ini, dari grafik ini, tabel di bawah sini,
lalu ada chart yang ada di sini, kurang lebih seperti itu arti-artinya. Selanjutnya itu kita akan ke bagian Gephi. Kita cek ke aplikasi Gephi-nya. Nah, kalau kalian belum punya Gephi, kalian bisa install terlebih dahulu. Cukup tulis saja download Gephi, lalu kalian install. Setelah diinstal, maka tampilan pertama yang akan muncul di komputer kalian itu seperti ini. Masih polos, tidak ada apa-apa nih, seperti ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu data yang bisa dipakai di Gephi. Data yang bisa dipakai di Gephi itu rata-rata berupa tabel, atau emang kebanyakan berupa tabel gitu. Karena fungsi dari ini adalah visualisasi jaringan. Jadi dari tiap atribut yang ada di tabel itu akan nanti saling terhubung gitu satu sama lain, menggambarkan jaringan. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi dari Gephi. Nah, terus data seperti apa sih yang bisa dipakai di Gephi? Itu ada macam-macam yang bisa kalian visualisasiin itu. Yang saya pakai ini dengan sesuai dengan tema, yaitu tulus membangun untuk tulus mengabdi untuk rakyat. Data yang saya pakai itu saya dapat dari Twitter. Di sini saya mencarinya dijelajahi tulus mengabdi untuk rakyat. Nah, akan langsung muncul kata-kata terkait tema tersebut gitu loh. Ini kurang lebih data yang saya pakai, yang data dari Twitter yang saya cari. Nah, di sana kalian sudah temu nih data ini. Selanjutnya itu bagaimana? Kalian dipindahkan ke file CSV atau ke file Excel bisa dibilang. Nah, ini data-datanya ya. Nih, kurang lebih saya perlihatkan terlebih dulu data-data yang saya pakai. Saya mendapatkan datanya tuh dari Twitter. Nah, ini adalah data yang telah saya pisahkan atau setelah saya pindahkan ke Excel untuk digunakan di Gephi nanti. Total tuh saya ada, ini dari 2 ya, berarti ada 58, berarti 57. Saya total ada 57 data yang saya pakai. Mengenai apa? Mengenai ini, tweet. Contoh, orang A meng-tweet ke orang B, itu tweetnya tuh apa, dan berapa kali sih orang ini men-tweet ke orang B. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau orang B ini berapa kali sih menerima tweet dari orang A, seperti itu. Ini data yang akan nanti saya visualisasikan dan data yang saya ambil. Contoh deh data yang saya ambil pertama nih, akun Twitter bernama Andika Prasetyo. Targetnya adalah detik.com. Poinnya itu 3, itu artinya dia 3 kali men-tweet ke sana. Yang isinya kurang lebih, salut berita seperti ini bikin harapan rakyat kembali. Nah, ini adalah data yang saya pakai nih. Dan ada banyak yang saya pakai ini. Ini kenapa malah? Nah, ini ada banyak tuh. Ada dari Agus, ada dari Maria, ada dari Eka. Nah, data yang saya ambil ini sesuai dengan data yang saya ambil dari Twitter. Nah, cara ngambil saya itu gimana? Pertama seperti ini nih. Nah, misal seperti ini. Tanzia Asha, terus targetnya itu ngopi barang dar. Terus saya copy tweetnya, terus saya pindahkan ke Excel. Itu cara saya dapetin data dari 57 orang tadi. Nah, kalau gitu kita langsung saja ya. Ini kita kabelin. Kita buka Gephi-nya. Bentar, ini masih ngerekam kan? Oh, masih. Nah, biasanya kalian sudah biasa install dan kalian juga sudah menyiapkan bahannya, yaitu data CSV dari data-data tadi. Contohnya saya dari Twitter mengenai tulus mengabdi untuk rakyat. Kalian bisa langsung buka saja aplikasinya, kalian klik file, kalian klik open, terus kalian cari nih, data kalian itu ada di mana. Saya ada di C, terus ada di tugas semester 2, di Big Data, lalu di bagian ini, tulus mengabdi pada rakyat Twitter. Kalian open, nah, karena tadi yang saya pisahkan itu, saya memisahkan data itu pakai koma, di sini saya pakai separatornya itu koma. Kalian sesuaikan saja, misalkan tab atau semikolon. Nah, saya pakai koma. Jika sudah, kalian next, finish, lalu bisa saya jelaskan dulu. Di sini ada off node itu total ada 63 dan edge itu ada 57 yang saya pakai ya. Nah, kalau saya sudah tampil seperti ini, kalian bisa langsung off saja. Nah, dan akan langsung muncul jaringan kasar seperti ini. Ini masih jaringan kasar ya tuh, masih tidak bisa apa ini kan, tidak mengerti ini tuh apa, ini titik-titik tuh fungsinya apa, garis-garisnya apa. Nah, sini nanti saya akan menjelaskannya. Pertama, yang harus kalian lakukan itu kalian ke bagian kanan ini, di bagian panel kanan ini. Tampilan pertama kalian tuh nanti bakal ada di filter. Nanti kalian pindah ke statistik. Nah, dari sini kalian bakalan beberapa yang akan membantu kalian tuh menampilkan data di tengah ini nanti. Tapi saya nggak akan run semua, saya cuma akan pilih beberapa. Yang akan saya run itu ada average degree, ini kita run.
Nah, nanti akan tampil seperti ini, kalian close saja langsung. Terus nanti akan tampil mode dirty. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian off saja langsung. Nah, nanti akan seperti ini. Kita close. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung melihat data kita terlebih dahulu gitu loh. Apakah sudah selesai di-upload atau belum. Nah, bisa melihatnya itu di bagian atas ini, data laboratory. Kalian klik. Nah, saya bisa lihat ya, ID, bla bla bla, nah, ada banyak ya. Ada 57 yang tadi setelah saya upload. Lalu ada bagian kanan ini, ada in degree, out degree, modularity class. Nah, ini tuh apa? Ini tuh dari hasil run kalian di sini nih. Kalau seandainya kalian nge-run juga banyak, maka nanti tampilan di data laboratory ini juga banyak gitu loh. Kan ini saya cuma ada in degree, out degree, sama modularity. Karena yang saya run itu cuma 2 ini aja nih. Kalau seandainya kalian nge-run banyak, maka tampilan di sini juga akan banyak nih. Akan banyak gitu. Tapi itu sesuai dengan data kalian aja. Nah, terus kalian bisa juga melihat di Edge. Edge ini fungsinya melihat apa data kalian itu loh, yang tadi sudah di-upload. Nah, sini bisa lihat ya, sesuai dengan yang ada dalam Excel saya tadi. Sini ada source atau awal, orangnya, akunnya, ada Indra Purnama, targetnya ke relawan merah putih, dengan tweet relawan adalah tulang punggung rakyat. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa melihat tabel-tabel ini sudah sesuai dengan CSV saya tadi. Bisa bilang ini versi rapihnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga bagian note ya. Nah, yang paling penting itu di bagian note ini. Paling penting itu di bagian note ini. Setelah kalian run, pastiin kalian langsung ke data laboratory, ke bagian note. Apakah sudah muncul atau enggak. Kalau sudah muncul, itu artinya kalian sudah aman. Kalian bisa langsung ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu apa? Kita langsung saja. Pertama kita ke bagian note terlebih dahulu. Kita close partisinya ini. Nih, ini ada banyak nih. Sesuai dengan yang tadi ada di run. Dan sesuai dengan data laboratory yang sini nih. Nah, bagian sini nih. Bagian note. Kalian bisa pilih dari berbagai macam yang ada setelah kalian run ini. Saya bakal pilih ke modularity class terlebih dahulu. Lalu kita klik apply. Nah, maka akan langsung banyak warna tuh. Nah, sini kan ada banyak warna ya. Seperti warna hijau, warna merah, warna ungu, biru. Nah, itu artinya apa nanti akan saya jelaskan nanti. Pertama saya akan merapihkan dulu visualisasinya agar lebih enak dipandang gitu. Terus kita ke bagian perbesaran, kita bagian ranking. Ini juga kita pilih modularity class. Maksimalnya ini kita pilih ke 5. Terus ini juga kita pilih ke 10 atau 15 gitu. Nah, 15 kita klik apply. Nah, agar terlihat nih, tuh yang besar, yang kecil, seperti itu. Selanjutnya kita pilih ke age. Age ini kita pilih, jangan di sini, kita pilih ke ranking saja. Kita pilih ke weight. Kita apply. Nah, sini garisnya jadi lebih jelas nih. Bisa lihat ya, ini ada garis warna hijau tuh, panjang, hijau tua dari sini ke ujung sini. Terus yang lainnya itu kenapa lebih muda gitu kan. Nah, ini ada hijau tua, ini hijau sedang, terus ada hijau muda nih yang nggak terlalu kelihatan. Nah, itu tuh maksudnya apa? Ini juga akan saya jelaskan nanti. Nah, kalau sudah sampai sini, kita bisa ke bagian layout, agar tampilan tuh nggak acak-acak seperti ini. Nah, untuk layout ini kalian ada berbagai pilihan ya. Nah, maksudnya layout ini apa? Tampilan gitu. Kan ini tampilan masih acak-acak nih. Biar tampilan itu lebih tersusun agar lebih jelas juga. Nah, pertama itu saya bakal pilih open ARD terlebih dahulu, terus kita klik run. Nah, maka tampilannya akan langsung mencar nih seperti ini tuh. Nah, ini ada yang coklat tapi cuma ngumpul sini. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Tapi karena ini tampilannya masih acak, saya akan lakukan tampilan yang kedua, yaitu menggunakan First Terman Rain Gold. Apalah itu? Kita run. Nah, maka tampilannya akan langsung seperti ini tuh. Akan langsung banyak. Kalau sudah seperti ini, kita bisa ke... Bentar, ini kayaknya masih kurang jelas deh. Ini mungkin. Coba kita apply. Mungkin ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah seperti ini, itu selanjutnya apa? Nah, kalau sudah seperti ini, kurang lebih sudah terbaca nih. Tampilannya sudah rapi gitu kan, garis-garisnya sudah terlihat jelas. Tapi di mana teksnya? Nah, teksnya kita bisa tampilkan di bagian bawah sini, di bagian panel yang di bawah sini. Nah, di bagian bawah sini. Caranya kalian klik notch ini juga kita klik color, kita hitamkan agar lebih jelas. Nah, biar hitam semua. Tapi kok kenapa masih titik-titik walaupun udah diceklah? Kenapa walaupun udah di checklist gitu kan? Kalian atur dulu atributnya.
Nah, atribut ini kalian atur sesuai dengan yang ada di data laboratori. Datanya itu ada di mana? Misal nih, data saya kan yang kayak kata-kata ini itu kan ada di ID nih. Nah, berarti di bagian sini, di bagian not kalian centang yang ID. Oh, no, maka ID-nya akan langsung muncul. Lalu di bagian selanjutnya nih, di bagian age. Nah, di bagian age kan data yang muncul tuh ada di bagian source, target, terus di bagian weight, sama di bagian tweet. Nah, kalian lihat nih, di bagian sini, ke age, ada nggak? Kan ada weight sama tweet ya. Tapi saya akan munculkan tweet saja. Kalian checklist nih. Oh, nah maka tweet dari setiap orang ini akan langsung tampil jalurnya juga. Kurang lebih seperti itu fungsinya. Nah, kalau gitu kita langsung saja masuk ke penjelasan dari apa sih arti dari visualisasi ini. Kita kesampingkan terlebih dahulu biar jelas ya. Nah, artinya itu ini kita kesini. Nih, sini arti dari visualisasi ini adalah akun ini nge-tweet ke akun ini itu apa, agar lebih mudah dilihat, agar lebih terlihat jelas gitu loh garis-garisnya, dan akun ini tuh diserang berapa kali, bukan diserang sih, di tweet berapa kali, itu bisa terlihat jelas di sini. Karena kan dalam tabel seperti ini nih, kita kan nggak bisa tahu nih, seperti nih Bang Anies misalkan, Pak Anies itu diserangnya kan sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sama 8 orang kan. Nah tapi kita nggak tahu nih diserangnya itu si orang ini tuh nyerang ke yang lain juga atau enggak gitu kan. Nah, cara ngelihatnya itu pakai sini, pakai visualisasi ini. Cara ngelihatnya gimana? Cukup kalian deketin aja ke sini. No, misalkan ke nama Aldi Saputra. Nah, bisa dilihat tuh. Maka akan langsung terfokus ya. Aldi ada garis lurus ke Pak Anies. Nah, isi tweetnya yaitu apakah ini janji politik belaka? Nah, seperti itu kurang lebih. Terus, misalkan kita pengen lihat nih, Pak Anies itu di tweet sama berapa orang aja. Kalian tinggal arahin kursor kalian ke bagian Pak Anies. Nah, di sini akan langsung kelihatan tuh. Pak Anies itu di-tweet oleh Fadli, Arif, Ilham, terus ada Rizky, Taufik, Reza, Aldi, dan lain-lain. Kalau sebenarnya kalian pengen tahu lagi nih, misalkan nih kompas.com, berapa di-tweet sama berapa orang sih? Nah, ini akan langsung kelihatan juga Andi, Selfie, Agus, terus Sari, Silvi, dan lain-lain. Pengen lihat nih si Andi ini nge-tweet apa ke Kompas misalkan. Kalian tinggal arahin kursor kalian ke bagian Andi. Nah, itu akan langsung kelihatan tuh. Pemimpin seperti ini yang kita harapkan. Itu artinya tweetnya seperti itu. Di bagian tweet ini nih, di data yang saya cari tadi ini, bagian ini. Ini sudah refresh, jadi datanya acak lagi. Tapi kurang lebih tweet dari Andi itu ke bagian kompas.com kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kan tadi saya bisa lihat ya, apakah orang ini hanya nge-tweet ke si ini aja atau enggak. Nah, kita bisa lihatnya di bagian sini nih. Biasanya ada yang lebih tebal. Nah, ini tebal nih. Sini bisa dilihat ya, detik.com bukan hanya di-tweet oleh banyak orang, tapi detik.com juga men-tweet ke Pak Jokowi dengan ada garis ungu yang tebal seperti ini nih. Nah, sini kita bisa biar lebih mudah yang kelihatannya kita jauhin. Pak Jokowi kita pundurin ke sana, terus detik.com juga kita pundurin. Nah, agar kelihatan jelas gitu. Nah, kita lihat nih, Pak Jokowi itu di tweet apa sih sama detik.com? Detik.com ini ada garis ungu ya, kelihatan. Nah, terus di tengah-tengah ada kelihatan nih, Presiden, tugas kami untuk terus mengabdi kepada rakyat. Itu artinya detik.com membuat tweet atau berita dengan men-tag Pak Jokowi yang isinya itu adalah Presiden, tugas kami untuk terus mengabdi kepada rakyat. Kurang lebih seperti itu arti dari visualisasi jaringan sosial menggunakan GV saya, menggunakan data-data dari Ethernet. Temanya yaitu tulus mengabdi kepada rakyat. Hasil inti dari visualisasinya ini adalah berisi tentang tweet-tweet dari berbagai orang ke suatu media. Misalkan ada Pak Jokowi, terus ada kompas.com, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat seperti orang ini men-tweet apa ke siapa menggunakan visualisasi jaring. Kurang lebih seperti itu isi dari presentasi saya, tutorial saya mengenai visualisasi menggunakan Voyan dan juga GV. Mohon maaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.